Bab 1. Nara terus mengikuti langkah Bara yang kini tengah menaiki tangga menuju lantai 2. Beberapa jam yang lalu, mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri. Dan kini, Bara langsung membawanya pulang walau jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Perjodohan. Satu kata itu yang mewakili hubungan mereka sekarang. Menikah tanpa cinta, tanpa bisa menolaknya. 2 minggu setelah kelulusannya dari sekolah menengah atas, Nara dinikahkan dengan Bara yang usianya 6 tahun di atasnya. Nara tidak dipaksa, tapi ia sendiri yang dengan berat hati menerimanya. Permohonan dari kakek dan neneknya membuatnya tak bisa menolak. 2 orang itu amat berarti dalam hidup Nara. Setelah ia kehilangan papa dan mamanya di usia 10 tahun karena kecelakaan. Nara hanya memiliki kakek dan neneknya dalam hidupnya. Kanara Ceisa Wardana begitu menyayangi kakek dan neneknya. Ia dibesarkan oleh sepasang lansia tersebut dengan penuh cinta. Dijaga, dididik dengan sebaik-baiknya. Membuat Nara tidak mungkin menolak permintaan sepasang suami istri tersebut setelah jasa besarnya dalam hidup Nara. Dan berakhirlah sekarang. Nara harus menikah dan menerima kenyataan bahwa Bara Agasta Pratama, putra dari sahabat mamanya tersebut dengan lapang dada sebagai suaminya. Bara itu laki-laki dingin, kaku dan datar. Nara hanya takut tidak sanggup jika harus hidup dengan sebongkah es yang bahkan sulit ia sentuh. Nara masih mengekori langkah Bara, hingga laki-laki itu masuk pada sebuah kamar yang Nara kira adalah kamar Bara sendiri. Nara bingung harus masuk atau tidak, tapi jika ia tidak masuk, mau tidur di mana dirinya? Kopernya pun sudah Bara seret ke dalam kamarnya, meletakkan benda berisi pakaian dan skincare yang tepat di hadapan lemari laki-laki itu. Nara masuk dengan ragu. Ia memandangi kamar Bara yang begitu manly dengan warna hitamnya. Harum Bara benar-benar tercium pekat di kamar ini. Wangi wudi yang begitu menenangkan. Nara menggaruk alisnya yang tidak gatal. Ia bingung, gugup dan merasa canggung. Berkali-kali ia membuka mulutnya ingin bicara. Tapi berkali-kali pula ia kembali mengatupkan bibirnya. Takut coy. Aku di kamar ini juga kak. Tanya Nara memberanikan diri setelah sekian lama. Bara menghentikan aktivitasnya yang tengah memilih baju untuknya tidur. Ia menoleh ke arah Nara yang masih berdiri di dekat ranjangnya. Saya suami kamu, dan kamu istri saya. Jawab laki-laki itu lalu berlalu ke kamar mandi dengan pakaian di tangannya. Sebelum kesini, mereka sudah lebih dulu mandi di rumah kakek dan nenek Nara. Nara berganti menggaruk kepalanya. Gak bisa apa langsung jawab iya atau enggak. Gini kan aku harus mikir lagi. Gerutu Nara sambil berdecak kesal. Nara kembali mengamati kamar Bara. Dan matanya dibuat membola begitu menemukan pajangan tengkorak manusia lengkap di sudut ruangan. Bulu kuduknya berdiri. Apa-apaan pria itu menaruh benda menyeramkan begitu di dalam kamar? Nara menuju kopernya, menenangkan hatinya yang tengah berdebar ngeri. Ia mencari pakaian yang bisa ia pakai untuk tidur. Setelah menemukan, pintu kamar mandi terbuka, membuat Nara dengan canggung berjalan ke arah Bara. Ralat, tepatnya ke arah kamar mandi yang baru Bara tutup pintunya. Tak ada apapun. Mereka hanya saling papasan dengan kecanggungan yang mendominasi diri Nara. Nara langsung menutup dan mengunci pintu kamar mandi begitu ia sudah masuk ke dalamnya. Nara mengipasi dirinya. Oksigen, aku butuh oksigen. Atmosfer macam apa ini? Berasa kayak lagi papasan sama malaikat maut. Monolognya sambil geleng kepala. Tak lama kemudian, Nara keluar dari kamar mandi. Sebenarnya ia ingin lama-lama, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam, tapi Nara takut Bara malah mendobrak pintunya dan memarahinya. Lagian, ia tidak ingin ketempelan setan jika harus berlama-lama di kamar mandi. Nara melihat Bara yang tengah duduk bersandar di ranjang. Laki-laki itu tengah fokus membaca buku yang entah Nara pun tak tahu apa isinya. Nara bingung ingin melakukan apa setelah ini. Ingin membereskan baju-bajunya,
tapi ia lelah. Ingin tidur, tapi ia tak tahu harus tidur di mana. Ngapain kamu berdiri di sana? Mau jadi pajangan? Nara tersentak kaget akan pertanyaan sarkas dari Bara. Ia sadar dari lamunannya. Nara menggaruk alis. Kebiasaannya ketika sedang bingung atau dalam keadaan canggung. Sini tidur, sudah malam. Di situ, Kak, tanya Nara takut-takut. Bara menghela nafas. Memangnya kamu mau di kamar mandi? Tanya Bara balik. Nara cengengesan. Ia menggigit bibir bawahnya, berjalan menuju ranjang dengan pelan. Nara mendudukkan dirinya dengan canggung di kasur Bara yang kosong. Ia menaikkan kakinya, membaringkan dirinya jauh dari Bara, tepatnya di bagian kasur paling ujung. Nara miring membelakangi Bara. Ia memejamkan matanya, mencoba untuk tidur walau rasanya sulit sekali. Baru saja ia memejamkan mata, sebuah tangan tiba-tiba saja melingkari perutnya, membuat Nara tersentak kaget dan langsung melotot. Tak hanya tangan, tapi tubuh seseorang yang ia yakini adalah Bara, kini sudah menempel sempurna di punggungnya. Bukan hanya itu, dagu Bara juga ikut nangkring di atas kepalanya, membuat Nara menahan nafas dengan tubuh kakunya. Tidur. Suara berat Bara mampu membuatnya merinding. Tubuh kakunya tambah semakin kaku saat Bara malah mengeratkan pelukannya di perutnya. Tidur, Nara. Sudah malam. Atau kamu mau saya melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan? Tanya Bara datar. Nara menggeleng kuat. Ia langsung memejamkan matanya rapat. Mencoba tidur meski rasanya sulit sekali. Apalagi ada jelmaan makhluk buas seperti beruang kutub yang memeluknya. 15 menit sudah Nara memejamkan mata dengan Bara yang masih di posisi sama. Ia tak bisa tidur. Seberapapun berusahanya Nara tetap saja matanya sayu tak bisa diajak kompromi. Nara kira ia akan terjaga sampai subuh. Tapi saat merasakan elusan lembut di kepalanya, mata Nara mulai memberat dan perlahan terpejam. Bara yang merasakan nafas Nara yang mulai teratur pun menghentikan kegiatannya. Ia memajukan kepalanya melihat Nara. Setelah memastikan perempuan tersebut tidur, Bara pun mengecup pipi Nara pelan, membaringkan dirinya kembali seperti awal dan ikut tertidur. Bunyi alarm terdengar, membuat Nara mau tak mau membuka matanya. Belum sempat Nara ingin mematikan alarm tersebut. Alarmnya sudah lebih dulu mati, membuat Nara kembali memejamkan matanya. Tapi sepertinya ada sedikit keanehan. Tubuhnya terasa tertindih. Nara merasakan ada sebuah beban berat yang menimpanya. Nara membelalakan mata. Jangan-jangan ini setan lagi. Nara membatin panik. Dengan pelan dan kekuatan Nara memandang tubuhnya. Nara membelalak. Setan macam apa ini ya, Rob? Ah, Nara panik. Ia berteriak kuat hingga membuat laki-laki yang tidur dengan menindihnya dan memeluknya terbangun. Bara kaget. Ia mengangkat kepalanya cepat dan memandang Nara yang kini ketakutan. Ada apa? Tanya Bara tanpa menghiraukan kelinglungannya. Nara membekap mulutnya tak percaya. Ia lupa jika dirinya sudah menikah dengan Bara. Kak Bara? Cicitnya pelan. Ia meneguk liur susah payah. Ada apa? Tanya Bara sekali lagi. Suaranya masih terdengar serak. Aku lihat setan. Nara langsung membekap mulutnya setelah keceplosan. Setan? Bara memandang heran Nara di bawahnya yang kini berwajah pucat. Setan di mana? Seumur-umur ia tinggal di sini tak pernah ia melihat setan. Maksudnya aku mimpi setan? Jawab Nara cengengesan. Bara menghembuskan nafas lega. Setidaknya tidak ada hal buruk yang terjadi. Posisinya masih di atas Nara, menghukum Nara dengan lengan kokohnya. Bara memandang Nara lekat. Nara memucat. Kenapa Barata juga menjauh dari atasnya? Nara benar-benar gugup, apalagi jarak wajah mereka yang begitu dekat. Boleh gak sih aku dorong mukanya? Tanya Nara membatin.
Ia benar-benar merasa risih dengan posisinya sekarang. Awas kak, aku mau sholat, ucap Nara takut-takut. Bara tak bergeming. Ia malah memajukan wajahnya mendekati wajah Nara, membuat Nara semakin pucat. Bara, mau ngapain? Tanya Nara benar-benar terbata-bata seperti orang gagu. Bara hanya diam. Ia dengan pelan mengecup bibir Nara, membuat Nara membelalak dengan tubuh kakunya. Bara menjauhkan wajahnya, bangkit dari tubuh Nara dan turun dari ranjang. Saya wudhu duluan, ucap laki-laki itu biasa saja, seperti tak melakukan apapun atau mencuri apapun dari seorang gadis di depannya. Bara berbalik, meninggalkan Nara yang masih mematung dengan tatapan kosongnya. Perempuan tersebut memegangi bibirnya, mencerna apa yang baru saja terjadi. Itu ciuman pertama aku, lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Buat suami aku, ucapnya lagi yang seolah melupakan fakta bahwa Bara adalah suaminya. Saya suami kamu, berarti itu memang untuk saya, sahut Bara yang ternyata sudah selesai berwudu. Nara bangun dan langsung duduk. Ia memandang Bara dengan tatapan tak terbaca. Nara mengerjapkan matanya. Lah, iya, dia baru sadar kalau Bara suaminya. Bara gemas dengan Nara yang sibuk melamun. Apakah sebesar itu efek kecupannya hingga sampai membuat Nara seperti orang linglung? Ini juga ciuman pertama untuknya, tapi ia baik-baik saja. Ia baik-baik saja dengan bayang-bayang yang terus menghantuinya sejak tadi. Sana buruan wudhu, saya tinggal kalau kamu lama, ucap Bara yang mampu membuyarkan lamunan Nara. Nara langsung turun dari ranjang, bergegas ke kamar mandi guna mengambil air wudhu. Ini hari pertamanya dengan status baru. Masa tidak mencicipi bagaimana rasanya diimami suami? Sholat subuh pertama kali mereka sebagai sepasang suami istri telah mereka jalankan. Dan kini hari mulai pagi. Nara tengah berkutat dengan dapur guna menjalankan tugasnya sebagai istri, menyiapkan sarapan suami. Nara cukup pandai jika urusan dapur. Hidup dengan kakek neneknya membuatnya mau tak mau harus belajar memasak. Kasihan jika harus nenek yang memasak untuknya dan kakek. Nara hanya membuat roti bakar. Hanya itu bahan yang bisa ia olah di sini dengan cepat. Ingin membuat nasi goreng, nasinya yang tidak ada. Jadilah roti bakar solusinya. Nara tersentak kaget ketika ada dagu yang menumpu di bahunya. Ia membalikkan badan cepat. Ia menemukan Bara yang kini memandangnya datar. Kak Bara ngagetin aja, keluhnya sambil mengusap dada. Bara tak menghiraukan. Bikin apa? Tanyanya datar. Roti bakar, soalnya cuma ini yang bisa aku olah. Jawab Nara sambil kembali membelakangi Bara. Tak ada sahutan apapun dari laki-laki di belakangnya ini. Tapi sosoknya masih juga belum pergi. Malah kini tangan kekar Bara sudah melingkar di perutnya. Nara menahan nafas. Siapapun tolong aku. Ini Kak Bara kenapa jadi kayak gini sih? Dulu ngomong sama aku aja cuma sepatah dua kata. Sekarang kok malah nempel-nempel? Jerit Nara histeris di hatinya. Sungguh Nara benar-benar ketakutan. Bara yang dulu ia kenal tak begini. Bara tak suka didekati oleh perempuan. Dulu saja teman SMA-nya sampai menangis karena Bara dengan terang-terangan menolak keberadaannya. Nara juga tak pernah mendengar kabar Bara dekat dengan siapapun. Jadi tolonglah, Nara merasa seperti berada di ambang kematian jika didekati Bara. Yang Nara bayangkan, di pernikahannya ini adalah suasana dingin dan aneh. Tapi ini kenapa jadi menyeramkan? Nara merasa ia seperti dijadikan tumbal untuk Bara. Bagaimana bila sewaktu-waktu laki-laki itu mendekatinya dan menggigitnya dengan sadis, menusuknya menggunakan pisau, dan memotong-motong tubuhnya. Nara bergidik ngeri membayangkannya. Ia sedikit bergerak gelisah dalam pelukan Bara. Kak Bara, bisa lepas dulu. Aku mau naruh roti bakarnya di meja. Cicit Nara dengan suara pelannya. Ia takut Bara akan marah karena Nara memerintah laki-laki itu. Bagaimana jika ia berakhir di panci penggorengan? Bara melepaskan pelukannya. Laki-laki itu berjalan menuju meja makan dan mendudukkan dirinya. Nara bernafas lega. Ia berulang kali mengambil nafas guna menetralkan ketakutannya. Syukurlah,
Ia masih bisa melihat dunia. Nara berjalan membawa 2 piring roti bakarnya. Ia meletakkan 1 piring tersebut di hadapan Bara dengan hati-hati. Lalu satunya lagi untuknya. Nara dengan pelan mendudukkan dirinya di kursi yang jauh dari Bara. Nara. Baru Nara duduk, Bara sudah memanggilnya. Membuat Nara menoleh cepat ke arah laki-laki menyeramkan tapi tampan yang tengah menatapnya. Nara meneguk liur berat mendapati tatapan tajam dari Bara. Dia sudah deg-degan tak karuan. Keringat dingin juga mulai bermunculan. Apa sampai di sini saja hidupnya? Apa Nara akan berakhir ditusuk dengan garpu? Iya kak, jawab Nara takut-takut. Bara menatapnya seperti ingin memangsanya. Sini, bawa piring kamu. Perintah laki-laki itu yang mau tak mau harus Nara turuti. Ia terlalu takut melawan perkataan Bara. Bara itu menyeramkan, seperti psikopat. Tak peduli seberapapun gantengnya laki-laki itu, dia tetap menyeramkan di mata Nara. Nara berjalan pelan menuju kiri Bara dengan piring di tangannya. Kenapa kak? Tanya Nara mencoba terlihat tidak takut. Bara tak menjawab. Ia mengambil alih piring Nara lalu meletakkannya di meja. Dan dalam 1 kali tarikan, Nara langsung jatuh terduduk di pangkuan Bara. Ah! Nara memekik kaget. Ia menutup mulutnya kemudian. Nara menciut takut ketika mendapat tatapan mematikan dari Bara. Nara sudah keringat dingin. Bulu kuduknya sudah pada berdiri menandakan ketakutannya. Kamu takut sama saya? Tanya Bara dengan suara berat khasnya. Enggak, elak Nara cepat. Ia menggeleng tegas. Tak ingin terlihat takut di depan Bara. Yakin? Bara bertanya sambil memajukan wajahnya. Membuat Nara dengan spontan ikut memundurkan kepalanya. Bara mendengus geli. Ia kemudian memundurkan kembali kepalanya dan duduk dengan tegap. Benarkan dudukmu, ucap Bara datar. Hah? Bio Nara dengan wajah bodohnya. Tidak dengar, tanya Bara dengan wajah datarnya. Nara meringis. Ia kan masih syok. Dengan hati-hati ia ingin bangun dari pangkuan Bara. Tapi laki-laki itu kembali bersuara. Siapa yang nyuruh kamu bangun? Benarkan dudukmu di pangkuan saya. Jelas laki-laki itu tegas. Nara meringis. Apa iya dirinya harus duduk di pangkuan Bara? Jawabannya iya, karena itu adalah perintah dari Baginda Raja. Nara mana berani menolak. Dengan kaku, Nara kembali mendudukkan dirinya di paha Bara, mencari posisi yang nyaman walau ini sebenarnya sudah terasa tak ada yang nyaman. Setelah Nara duduk anteng di pangkuannya, Bara kembali meraih garpu dan pisaunya. Ia meringis kecil roti bakar buatan Nara, dan menyuapkannya pada Nara. Nara awalnya tak paham, tapi setelah mendapati tatapan tajam dari Bara, ia nurut saja disuapi laki-laki tersebut. 2 porsi roti bakar mereka habiskan berdua dengan Bara yang menyuapinya. Dan tahu apa yang Nara rasakan sekarang? Ia malah benar-benar merasa takut pada Bara.